Halo guys, para koloni Mystery Box Story. Kisah kali ini bukan tentang hantu, bukan pula tentang kejadian gaib, melainkan tentang kenyataan pahit yang seringkali kita ketemui dalam kehidupan. Tentang keluarga sederhana yang terlalu yakin bahwa cinta saja cukup. Namun mereka lupa bahwa hidup perlu perencanaan. Inilah cerita dari tangisan di balik tawa, warisan yang tak terbayar. Nah, tapi sebelum itu guys, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar kita semakin semangat untuk membuat konten buat kalian. Dan juga tentunya kalian tidak akan tertinggal dari cerita-cerita yang disajikan oleh channel Mystery Box Story. Yuk. Rumah itu kini berdiri dalam diam. Angin menerpa genteng yang mulai berjatuhan. Di pojok jendela, laba-laba membangun sarang tanpa terusik. Tak ada anak-anak yang bermain peta umpet seperti dulu. Tak ada suara teriakan ibu memanggil anak untuk makan. "Bu, rumah itu sekarang kosong ya?" tanya seorang bocah kecil sambil menunjuk. "Iya dek, dulu ramai, tapi sekarang tinggal kenangan," jawab ibunya sambil menghela napas. Rumah itu milik Pak Darto. Dulu, tiap sore terdengar suara tawa 5 anak yang saling bekerja, dan ibu mereka yang tertawa meski letih. Tapi kini, hanya sepi yang tertinggal. Di depan rumah saudaranya, Bu Darto berdiri dengan mata berkaca. Bayi mungil dalam gendongannya tertidur. "Nitip lagi mbak?" tanya sang saudara pelan. "Sementara aja mbak, kalau keuangan udah agak longgar kami jemput," jawab Bu Darto lirih. Namun janji itu tak pernah terwujud. Bertahun-tahun kemudian si bungsu tumbuh bersama orang lain, tanpa tahu siapa sebenarnya ibu dan ayahnya. Ia hanya menyimpan surat kecil yang selalu datang setiap ulang tahunnya, tanpa nama pengirim, tapi penuh doa. "Selamat ulang tahun, maaf ibu belum bisa pulang, kami sayang kamu." Pintu rumah digedor keras saat malam belum larut. Pak Darto bergegas membukanya. "Pak, ini dari koperasi. Utangnya sudah nunggak 3 bulan. Kami minta diselesaikan malam ini juga," tegas salah satu menagih. "Tunggu, saya belum bisa. Anak saya lagi sakit," ucap Pak Darto terbata sambil melirik ke dalam rumah. Di dalam, Bu Darto mengguncang-guncangkan bayi yang sedang menangis. Sementara 2 anak lainnya meringkuk ketakutan. "Mas, mereka marah. Aku takut," bisik Bu Darto. "Tenang, nanti aku cari jalan." Namun jalan itu makin lama makin sempit. Malam itu adalah awal dari keputusasaan yang mendalam. Dimas duduk termenung di atas kasur tipis. Di luar, ia mendengar ibunya batuk menahan tangis. Di meja, hanya ada setengah piring nasi untuk 5 orang. Ia sudah tidak kuat. Ia merasa tercekik oleh kemiskinan yang terus diwariskan. "Ma, aku sayang kalian, tapi aku harus pergi," tulis Dimas dalam surat. "Aku ingin hidup, bukan bertahan. Maaf, aku nggak bisa terus di sini." Malam itu ia pergi tanpa suara. Sejak itu, fotonya tetap tergantung di dinding. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Ia memilih jalan yang tak pernah kembali. Bu Darto menyisir rambut bayinya sambil membenarkan kancing baju pinjaman dari tetangga. "Yang penting bersih dan rapi ya nak. Biar kamu menang," kata. "Kita butuh hadiahnya," katanya dengan lembut. Ia kemudian berjalan jauh ke balai desa demi hadiah sekarung popok dan uang tunai. Di tengah sorak-sorai, anaknya terpilih sebagai pemenang. Ia menangis haru. Namun, sebelum sampai di rumah, uang itu ternyata sudah habis.
Setengahnya untuk beli beras, setengahnya untuk obat anaknya yang demam. Menang sih menang mas, tapi tetap kurang, ucap Budarto lemah. Yang penting anak kita sehat, esok kita coba lagi, jawab Pak Darto dengan pura-pura tegar. Budarto menunjukkan tespek dengan 2 garis merah. Pak Darto hanya terdiam. Mas, rezeki ikut anak kan? Tapi kita bahkan belum bisa beli popok yang kemarin. Meski cemas, mereka tetap menyambut kehamilan itu dengan doa. Tapi makin banyak anak, makin banyak kebutuhan. Suatu malam, mereka hanya bisa makan nasi goreng dan kecap. Sementara anak-anak merengek karena lapar lagi. Ma, masih ada lauk. Nanti ya nak, ibu masak dulu. Padahal air doang yang direbus. Pak Darto mulai membuka ponselnya. Banyak aplikasi pinjaman yang sudah terinstal. Mas, jangan minjem terus, bunganya tinggi, bisik Budarto. Tapi kita nggak punya pilihan, anak-anak butuh makan. Tiap hari ada SMS ancaman, telepon tak dikenal, hingga tetangga mulai berbicara. Itu keluarga Pak Darto ditagih pinjol terus ya? Ngeri ah. Mereka mulai kehilangan kedamaian. Rumah itu yang dulunya penuh tawa, kini penuh dengan tekanan. Di foto lama yang kini kusam, Pak Darto dan istrinya duduk di bawah tenda pinjaman dan tersenyum lebar. Mas, kita nanti pengen punya anak berapa? 5 cukup lah, biar rame kayak di film-film itu. Dulu mereka tak punya apa-apa, tapi yakin semuanya bisa dilalui dengan cinta. Tapi cinta yang tak disertai dengan perencanaan, perlahan berubah menjadi beban yang diam-diam menggerogoti. Cinta kita kuat bu, tapi sekarang rasanya aku capek. Di dapur yang sempit itu, mereka sering tertawa sambil memasak mie instan setengah bungkus berdua. Mas, kamu lucu banget sih. Ngaduk mie instan kayak penyihir aja. Iya, biar anak kita nanti suka humor juga. Tapi tawa itu perlahan hilang. Kini dapur itu hanya terisi suara panci kosong dan keluhan. Mas, anak-anak minta susu, tapi kita nggak punya uang. Aku pinjam dulu ke Pak RT ya. Kehangatan di masa muda itu kini hanya tinggal kenangan. Dulu mereka yakin sepenuhnya. Banyak anak, banyak rezeki. Rumah rame, hidup bahagia. Tapi ternyata hidup tidak sesederhana itu. Rezeki memang datang. Tapi begitu pula dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Satu demi satu keputusan mereka yang dulu terasa benar, kini menyisakan luka yang panjang. Dan warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah tanah, bukanlah rumah, tapi tentu saja utang. Dan kenangan pahit yang sulit untuk dibayarkan. Nah guys, seperti itu tadi sedikit cerita dari kisah mengenai tangisan di balik tawa. Sebuah cerita fiksi penuh pelajaran bahwa membangun keluarga besar tanpa kesiapan bukanlah keberanian, melainkan kelalaian. Semoga dengan adanya cerita ini kita bisa belajar untuk mencintai dengan bijak dan merencanakan masa depan yang tidak membebani generasi berikutnya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah memiliki pendapat dari adanya cerita atau video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, tentunya buat kalian yang memiliki cerita dan ingin disampaikan di channel Mystery Book Story, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu di video kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya dari Mystery Book Story. Bye.